Oke, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih ada di materi Firebase Firestore ya. Nah, sebelumnya kita udah merubah ini nih, merubah relational database kita ya. Jadi sesuatu yang baru nih. Jadi database kita nanti di sini ada total unread ya untuk setiap user ini. Oke. Nah, kayak gini. Jadi di chatnya itu cuma ada kayak gini aja ya. Simple. Chatnya koneksinya antara mereka berdua, ini chatnya apa gitu. Nah, sekarang adalah idenya di dokumen kita login sebagai Sandika. Oke, di dokumen Sandika ini kita punya list of chat ya. Nah, ini kita mau tampilin dia di sini nih ya. Kita mau tampilin list di sini. Nah, gimana caranya? Biar dia real time. Setiap ada penambahan data di sini, kita mau tambahin datanya. Nah, nanti dia langsung otomatis masuk ke sini. Tapi di paling atas. Nah, itu gimana caranya ya? Nah, kita coba di sini modules, buka home, di view-nya. Di sini kita masih generate sebanyak 20. Nih, orang 20. Karena ini di reverse ya, di reverse nih. Mungkin ini kita nanti ini kita akan hapus nih ya. Kita ganti dengan sini. Kalau kita cek di sini, expanded, child-nya itu list view builder. Oke, nah sekarang ini kita mau tutup child-nya, kita pasang ada yang namanya stream builder. Nah ini ya, ada yang namanya stream builder. Apa itu stream builder? Stream builder itu adalah dia sebuah widget untuk memantau data yang ada di suatu snapshot gitu ya. Jadi ini anggap aja ini data. Nah, setiap ada perubahan di sini kita mau tambahin atau apapun lah itu, jadi nanti dia akan selalu mantau dia. Jadi always listen. Nah, itu kita bisa gunain real time database menggunakan stream builder ini. Nah, gimana nih caranya? Buildernya kita sebenarnya bisa pasang di sini. Kalau kita mau ngecek di dokumennya, Flutter Fire sini, kita cek di sini Cloud Firestore. Di sini tuh ada penggunaan Firestore usage-nya. Nah, ini ada real time change. Nah, ini caranya gini. Simple dia. Dia ada dua. Kita mau stream ya, namanya stream ya, istilahnya streaming ya. Streaming itu kan dia kan jadi kayak ya streaming gitu, alirannya langsung mengalir gitu. Langsung saat itu juga. Kita bisa nge-stream collection-nya atau kita bisa nge-stream dokumennya. Kalau collection-nya itu yang ini, collection-nya. Collection itu yang ini ya. Kita collection user nih. Jadi kalau misalnya ada user ditambah dokumen baru di sini, tambahin dokumen baru di sini ada lagi. Nah, itu akan selalu dipantau berapa jumlahnya dan lain sebagainya, itu kalau misalnya kita collection stream. Tapi kalau dokumen stream itu langsung to the point ke dokumennya ya. Data yang ada di dalam sini. Nah, kalau misalnya data-data yang ada di sini kita tambahin, misalnya ini kita ganti nih namanya kita ganti jadi kayak gini. Nah, itu langsung otomatis masuk ke dalam streamnya sini. Jadi nanti di sini kita bisa pantau gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah kita nge-build sebuah widget di sini. Kita butuh apa nih di sini? Snapshot. Oke, ini kita butuh snapshot. Nah, mungkin kita return-nya kita widget center aja dulu ya. Center, child-nya circular progress indikator. Oke, ini. Ya. Ini dulu kita save. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Terus. Nah, ini lagi ngambil data dari pas data-data sini ya. Total chatnya. Nah, gimana cara dapetin ini ya? Di sini kita punya controller. Kita punya controller di sini, namanya home controller. Kita pasang aja di home controller kita. Sini. Nah, ini kita buat sebuah function. Karena kita mau mantau dokumennya, makanya kita butuh sebuah dokumen ID. Dokumen ID-nya itu email. Maka dari itu kita di sini buat function, bukan void ya. Jadi dia nggak apa-apa deh. Kita coba namain void aja. Di sini adalah use chat stream. Chat stream, oke? Nah, chat stream ini dia butuh sebuah email.
Email ini gunanya buat apa? Email ini tuh buat yang ini nih. Kita mau ngambil dokumen yang mana? Kita mau nge-stream dokumen yang mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Nah, ini kita perlu ya. Nah, jadi di sini kita akan di sini bukan void ya, kita mereturn nanti tipenya stream. Nah, stream ya, tipenya stream. Nah, di sini kita nge-return apa? Nah, ini katanya kayak gini nih, ya. Kita di sini langsung pasang kayak gini bisa nih, ya. Kita copy aja, ini copy, kita masukin di sini, kita paste, ya. File store ini kita import nih, kita import dulu, ya, di sini. Sebenarnya ini bisa kayak gini ya. Ini kita cut, kita pasang di sini. Firestore, instant, Firebase, Firestore, biar bisa digunain berkali-kali nih. Firestore, titik collection, users, snapshot. Nah, karena kita mau dokumennya, dokumen, ini kita ambil yang email, ini kita snapshotin. Nah, ini ya. Tipenya apa? Stream dokumen mapping string. Nah, ini kita copy. Jadi di sini di snapshotnya ini tipe kita nge-return apa? Bentuknya ini ya. Nanti kita dapat streamnya nih. Kita copy, kita pasang di sini. Kita nge-return ini ya, streamnya nih. Nah, pas kita stream, kita pasang di sini ya, di bawah. Pas kita di sini di stream builder itu ada yang namanya stream. Ya. Ini kita pasang controller titik, kita ambil chat stream. Nah, email dari mana? Emailnya kita pasang dulu di sini, ya. Get find dulu ya, out kita. Final out c sama dengan get titik find dari out controller kita. Oke, nah ini out c ya. Kita bisa dapat di sini, dapetin datanya. Out c titik users titik value titik email. Nah, nih dapat nih ya. Kita ngirim email kita yang saat ini. Chat stream. Nah, dia tipenya adalah dokumen, map, string dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba jadi di sini kita cek jika coba ini kita print dulu deh. Kita print snapshot titik data. Nah, ini kita print dulu nih. Kita save. Ini kita coba cek di debug console. Ini kita clear. Mungkin kita save nih. Oke, nah ini ya. Ada yang null, ada yang inside of JSON. Kalau misalnya kita cek bukan datanya, snapshot itu apa isinya, kita save. Nih. Nah, asynchronous itu ada yang connectionnya ketika dia waiting dan ketika dia aktif ya, connection state-nya aktif. Nah, ini bisa kita pasang di sini jadinya. Jika snapshot kita snapshot titik connection state sama dengan connection state titik aktif nih ini ya, jadi bukan done ya. Kalau done itu selesai, tapi kalau aktif dia selalu ngelisten. Aktif dia memantau stream ini. Nah, ketika di sini kita akan mereturn apa? Return sebuah data nih. Datanya bentuknya apa? Ini. Kita copy nih ke sini. Oke. Nah, nanti ini di sini kita tutup. Nah, kita dapat nih kayak gini ya. Jadi pas dia udah di dalam sini, kita dapat snapshot titik data. Kita save. Kita coba cek. Coba konsol. Nah, ini datanya nih. Datanya adalah JSON dokumen. Nah, ini. Instead of JSON dokumen. Kalau dia kondisinya connection active nih. Nah, kenapa kita nggak dapat, kalau misal permasalahan kayak gini, itu kita di sini belum pasang tipenya. Tipenya stream builder ini butuh tipe ya, dokumen snapshot nih. Ini kita butuh copy aja nih. Ini kita pasang di sini. Dokumen snapshot. Dokumen snapshot ini perlu kita import.
Oke. Mapping string. Ini kenapa nih? Tipenya mapping. Oke. Sorry. Nah, ini kayak gini ya, kurang. Kita save. Kita clear. Oke. Nah, dapat nih. JSON snapshot. Data titik. Nah, ini kita bisa ambil datanya nih jadinya. Ya, kita bisa ambil datanya. Kita jangan lupa null safety nih. Sini. Nah, kalau misalnya kita nggak pasang ini error nih, ya. Jadi kalau kita pasang kayak gini, titik data nih nggak ada nih, ya. Data nggak ada, ini error. Tuh nggak ada kan data. Nah, ini error. Jadi jangan lupa ini pasang di sininya, di sini dokumennya, baru kita bisa dapetin titik datanya di sini. Titik. Nah, ini dapat nih data get dan lain sebagainya. Ini datanya ya. Jangan lupa null safety ini. Kita save. Nih kita refresh. Nah, kita dapat nih datanya. Ini adalah data user kita ya, collection yang kita pantau. Sini. Dokumen email ini yang kita pantau nih. Dokumen email kita yang ini nih. Kita login sebagai Sandika, ini kita pantau nih semuanya. Kalau kita cek di sini, mungkin kita pasang di sini aja. Ini kita kecilin ya. Ini kita perbesar. Ini cek nih di sini ya. Ini kita coba clear. Di sini kita tambahin data nih. Oke, kita tambahin data di sini. Anggapnya kita pasang tambahin satu lagi sebuah mapping yang di sini ada connectionnya. Connectionnya tes gitu ya. Kemudian di sini ada set ID tes gitu. Kemudian di sini ada datanya last time tes. Kemudian satu lagi ada yang namanya total unread. Nah, ini tipenya integer 0 gitu ya. Nah, ini kita coba save nih. Kita add nih, kita cek debugnya. Nah, ini dapat nih. Jadi di sini ada parameter tambahannya ya. Chat ID nih, total unread 0 chat ID-nya. Nih total unread 0 test ini ya. Nah, sampai sini nih. Dapat nih ya. Kita dapat jadinya. Total. Jadi setiap ada perubahan di situ, setiap ada perubahan di sini kita akan return ya. Ini. Nah, ini kalau misalnya gini kita hapus juga. Nih, kita delete, cek. Nah, ini nge-trigger lagi ya. Karena itu streaming. Jadi dia akan selalu nge-stream data-data. Ini udah nggak ada tesnya nih. Ini kan ada tes ya. Ini ada tes. Tapi kalau di sini udah nggak ada tesnya nih. Total user dan lain sebagainya nih udah nggak ada tesnya ya. Nah, ini adalah data kita. Nah, yang snapshot ini itu yang akan kita tampilin di sini. Ya. Nah, gimana tuh caranya? Bisa sebenarnya. Ini kan kita udah punya data ya. Data ini mapping string dynamic. Kita mau ambil chatnya aja. Misalnya kita buat sebuah var all chat gitu ya. All chat sama dengan snapshot yang ini. Kita ambil dia chatnya ya di sini ya. Chatnya di sini chats. Oke. Chats ini kita ambil. Ini all chat ini tipenya dynamic, ini kita buat sebagai list ya. All chat ini kita copy, kita pasang di sini all chat.length. Nah, di sini kita returnnya udah gunain yang ini ya. Ini datanya kita hapus saja. All chat ini kita pasang yang ini. List stylenya kita copy. Ini kita pasang di sini. Oke. Nah, ini udah ya, jadi nih. List style udah semua. Di sini, oh ya, ini kita harus tutup. Ini kita harus siapin dia, kita bentukin dulu sebagai mapping string dynamic. Kenapa harus diginiin? Karena kita mau mengambil datanya ya. Kayak gini nih.
Jadi ini harus dipasang dulu. Ini tipenya list of dynamic ya. Oke, udah semua. Berarti di sini kita udah nggak gunain, dan di sini kita udah nggak gunain nih. Ini kita nggak hapus ya. Nah ini kita save. Nih kita cek. Nah ini dapat 2 ya. Karena di sini di data kita pasang di sini lagi. Oke, di sini kita pasang di ini dapat ya. Ini karena di sini ada 2. Ini ada 2. Kalau misalnya kita mau tambahin datanya, kita mau misalnya kita hapus deh. Kita hapus ini, kita klik delete. Nah, ini tinggal 1 nih. Nah, jadi tadi di sini kita hapus lagi. Nah, ini udah hilang ya. Tidak ada data. Nah, kalau misalnya datanya kosong, mungkin kita di sini expanded, kita childnya ini kita tanya dulu nih. Ya, datanya kosong apa enggak. Nanti kalau misalnya datanya kosong, kita bisa tambahin di sini. Tapi nanti aja ya, kita cek kayak gini dulu streamingnya. Tapi permasalahannya di sini adalah di chat kita nih kita hapus saja collectionnya. Kita delete. Di usernya ini kan udah kosong ya. Ini nggak ada juga. Nah, coba kita klik ini. Kita masuk lagi, kita klik ini. Message. Oke, kita close. Nah, ini dapat nih. Ya, datanya 1. Kemudian kita pasang yang bullet echo, kita klik. Oke, ini close. Nah, ini dapat 2. Cuman tinggal di modelnya ya, pembuatan modelnya aja nih. Buat mengeksekusi data yang kita dapat dari sini, itu mau kita modelin ke sini. Oke, mungkin itu pembahasan di pertemuan selanjutnya.